Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyiran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Kaum muslimin, sahabat-sahabat ausia Islam yang dirahmati Allah, doaku senantiasa kepada Allah agar kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik, dimudahkan sekalian urusan, dilapangkan semua rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Doaku pada Allah, semoga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, semoga pada hari ini, malam ini, Allah berikan rezeki yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, pada bulan Isra' wal Mi'raj ini, kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Bani Israel, ada intisari yang akan saya bagikan kepada sahabat-sahabatku, rahasia dari sebuah perjalanan peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila rahasia ini sahabat-sahabatku mengetahui, iya, mulai nanti setelah memahamin dari tausiah ini, lakukan, iya, lakukanlah Isra' wal Mi'raj itu. Karena setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi Allah izin dan hak untuk Isra' wal Mi'raj. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, salatul mu'minin mi'ratullah. Salatnya orang-orang yang beriman adalah mi'raj ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, berdasarkan surat Bani Israel, ya, ada satu ayat merupakan intisari dari Isra' Mi'raj itu. Pertama, dalam intisari Isra' Mi'raj itu sejarah mencatat dan kita banyak mengingat bagaimana sebelum Rasulullah Isra' dan Mi'raj. Ini yang pertama kita ingat. Tentu sahabat-sahabatku sedikit banyak sudah mengetahui bahwasanya di masa Rasulullah ingin Isra' wal Mi'raj, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada saat itu penuh dengan ujian dan cobaan. Itu yang pertama. Ya, diuji dan diuji. Bukan hanya diuji dalam bentuk fisik. Ya, bukan hanya diuji dalam bentuk mental. Bukan hanya diuji, ia diuji komplit. Nah, dalam masa ujian itu Rasulullah sedikit pun tidak pernah berdoa yang macam-macam, tidak pernah bermohon kepada Allah untuk balas dendam dan sebagainya terhadap orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah dan umat Islam pada saat itu. Maka dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengundang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah perjalanan yang diperjalankan langsung. Sahabat-sahabatku, rahasia yang akan kubagikan di dalam hal ini ada di dalam surat Bani Israel. Apabila sahabat-sahabatku memahaminya, ya, maka itulah merupakan satu stafet, ya,
awal mula seseorang ingin melakukan Isra wal Mi'raj. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pertama, ayat yang merupakan intisari di dalam surat Bani Israel adalah wa yas'alunaka 'anir ruh. Ingat, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya, itulah rahasianya. Ya, di dalam surat Bani Israel itu kita tahu surat Bani Israel itu isinya adalah subhanallazi asra bi'abdihi lailam. Ya, kemudian intisari dari surat itu adalah wa yas'alunaka 'anir ruh. Jika umatmu bertanya, ya Muhammad, kata Allah, tentang ruh, ingat, kulir ruhi min amri wa ma utitu minal ilmi illal qalil. Sesungguhnya roh itu adalah urusan Allah mutlak, dan sedikit orang yang kuberikan ilmu tentang roh. Nah, itulah rahasianya, intisari dari surat Bani Israel. Apabila sahabat-sahabatku mengamalkan itu, memahaminya betul, maka dengan izin dan ridha Allah, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti bisa melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Bagaimana caranya? Pertama, jika kita melihat sejarah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dari Mekah, ya, dari kota Mekah, sudah, kemudian menuju ke Palestina, Yerusalem, kemudian baru naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di dalam diri pribadi kita manusia, bahwasanya pertama, ingat dalam hadisnya, qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang-orang mukmin adalah rumah Allah. Begitu juga dari Masjidil Haram. Masjidil Haram yang ada di Mekah sana, yang ada di Arab Saudi sana, juga Masjidil Haram pada hakikatnya adalah hati orang-orang mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Masjidil Haram Rasulullah diantar, kemudian Rasulullah dibawa jalan ke Yerusalem, Palestina. Kata lain, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas. Makna Baitul Maqdis itu adalah Baitul Muqaddas. Bait Muqaddas itu adalah kata dasar dari kata hadas. Nah, dari hati ini, dari kolbu ini, turunlah dia ke bawah. Karena di sini banyak hadas. Paham? Nah, dari Baitul Maqdis baru ke Sidratul Muntaha, naiklah dia keluar langsung ke ubun-ubun kepala kita. Baik, sahabat-sahabatku, sekali lagi perjalanannya dari hati qalbul mukminin. Inilah yang kita sebut dengan pelajaran-pelajaran dari guru kita, disebutlah juga Baitullah. Qalbul mu'minin baitullah, itulah hati. Maka Rasulullah bergerak dari hatinya, turun ke Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Di sinilah dia muqaddas, tempat hadas, tempat kotoran perut. Dari perut naik ke atas, terus sampailah ke Sidratul Muntaha. Yang berjalan dan bergerak itu adalah wa yas'alunaka 'anir ruh. Yang berjalan dan bergerak itu naik ke atas adalah ruh diri pribadi kita masing-masing. Begitulah cara Isra Mi'rajnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabatku kaum muslimin wal muslimat. Ayo berlatihlah untuk Isra wal Mi'raj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.